Hani, aku mau ikut ke kantor Alan ya, rengek Gia saat sudah sampai waktunya makan siang. Namun Xavier saat ini masih sibuk di ruangannya dan sejak 30 menit yang lalu, Gia sudah menunggunya. Jawab Xavier yang kemudian menutup laptopnya dan beranjak dari kursinya. Ayo. Xavier merangkul istrinya itu dan keduanya pun melangkah keluar dari ruangan Xavier. Dan saat Xavier sampai di parkiran, ada Diana dan Melissa yang sudah menunggu di samping mobil Xavier. "Come on, girls," kata Gia girang yang membuat Xavier mengernyit bingung. "Tunggu, mereka juga ikut?" tanya Xavier kemudian. "Iya, sudah ayo." Sementara itu, semenjak Alan mengambil alih perusahaan, George sudah sangat jarang ikut campur namun karena saat ini Alan punya proyek besar yang dikerjakan bersama Xavier. George kembali ke perusahaan karena dia ingin tahu jalannya proyek itu dan saat ini ia sedang berada di sofa lobi menunggu kedatangan Xavier. "Dad, kenapa tidak naik?" tanya Alan yang baru saja turun dari ruangannya. "Tidak apa-apa, sekalian menunggu Xavier di sini," jawab George. "Oh ya, bagaimana Melissa? Sudah balas pesanmu, Dad?" "Belum," jawab George sembari menunjukkan layar ponselnya yang menampilkan pesannya yang sudah centang 2 biru namun Melissa tak memberi tanggapan. "Wah, mungkin harganya perlu dinaikin, Dad," ujar Alan kemudian sambil terkekeh sementara ayahnya hanya berdecak, karena ia masih percaya pada instingnya yang mengatakan Melissa adalah wanita baik-baik. Sementara di parkiran, setelah Xavier memarkirkan mobilnya, Diana, Melissa dan Gia langsung turun dari mobil dengan semangat seperti seorang prajurit yang melompat dari kereta kudanya untuk dan siap berperang. Xavier hanya bisa melongo melihat tingkah 3 wanita itu. "Kita hajar laki-laki tua itu," geram Melissa sembari mengikat rambutnya yang tadi tergerai kemudian menaikkan lengan kemejanya hingga siku. "Benar, harus dikasih pelajaran biar tobat," sambung Diana. "Sekalian sama anaknya," Gia menimpali. Sementara itu, Alan yang tadi mengobrol dengan ayahnya terkejut saat tiba-tiba ia melihat Melissa dan kedua sahabatnya melangkah cepat dan lebar dengan raut wajah yang tampak tegang. "Kenapa?" tanya George. "Itu, apa aku bilang? Didatangikan," kata Alan sembari menunjukkan senyum miringnya. George pun berdiri dan mengikuti arah pandang Alan dan ia juga terkejut saat melihat Melissa, Gia dan satu wanita yang belum George kenal. Tapi dia tidak terlihat datang untuk berterima kasih, dia seperti prajurit yang mau bertarung, cicit George dan benar saja, saat Melissa sudah berdiri di hadapannya, Melissa langsung melemparkan tatapan permusuhannya dan berkata, "Dasar laki-laki tua." Kedua bola mata George langsung membulat sempurna begitu juga dengan Alan, kini keduanya melongo. "Kamu pikir aku wanita murahan seharga 50 juta? Teriak Melissa lagi dan kali ini tepat di depan wajah dedinya Alan itu. Teriakan Melissa juga mengundang perhatian sekali orang yang ada di sana. Xavier pun juga sangat terkejut dan ia langsung berlari menghampiri Melissa. "Benar, Om. Kenapa Om George memperlakukan sahabatku begitu?" geram Gia. "Enggak anak, enggak ayah, sama saja. Sama-sama buaya," teriak Melissa lagi. "Melissa, Gia, apa-apaan kalian ini?" Xavier mencoba menghentikan kegilaan sahabat istrinya itu. "Pak Xavier, jangan ikut campur," seru Diana, "ini demi harga diri seorang wanita." "Apa?" desis Xavier yang benar-benar tak mengerti dengan apa yang terjadi. Sementara Alan dan ayahnya masih dalam mode shock, sehingga mereka berdua hanya bisa tercengang tanpa bisa berkata-kata. Apalagi kini mereka menjadi pusat perhatian. "Dengar ya baik-baik." Melissa mengacungkan jarinya tepat di hidung mancung Om George dan Om George hanya bisa melirik hidungnya itu. "Jangan pernah berpikir uang itu bisa membeliku, karena hargaku tidak setara dengan kekayaan kalian. Hargaku ratusan kali lipat lebih tinggi dari itu, jadi silahkan ambil kembali uang 50 jutamu, Tuan yang terhormat." Desis Melissa dengan nafas yang memburu, dadanya bahkan naik turun dan terlihat sangat jelas.
Alan dan Xavier masih sama-sama melongo. Namun tiba-tiba terucap sesuatu yang sangat tak disangka dari bibir pria tua di depan Melissa ini. Wow, menantu idaman. Ngeblank. Itulah yang terjadi pada Melissa setelah ia meluapkan amarahnya panjang lebar, dan yang ia dapatkan justru 3 kata yang menurutnya tak masuk akal, tak bisa dimengerti dan juga aneh. Begitu juga dengan reaksi Gia, Diana dan Xavier, namun tentu tidak dengan Alan. Karena Alan sudah sangat mengenal ayahnya. Melissa, kamu benar-benar. Tunggu. Melissa mengangkat tangannya ke udara saat Om George berbicara. Saya ini memang menantu idaman, Om. Tapi bukan berarti saya bisa dibeli, ujar Melissa lagi. Duh, Dad. Alan menepuk jidatnya, apalagi setelah ia menatap ke sekelilingnya, orang-orang masih memperhatikan mereka. Hei, apa yang kalian lihat? Tanya Om George kemudian. Perkenalkan, dia ini calon menantuku. Namanya Melissa. Lanjutnya yang membuat orang semakin terkejut, begitu juga dengan Melissa yang kini melongo bodoh. Kemarilah, sweetie. Om George menarik tangan Melissa dan membuat Melissa berdiri di samping Alan dengan paksa. Kalian memang pasangan yang serasi, ucapnya. Tunggu dulu. Geram Melissa. Ini sebenarnya apa yang terjadi sih? Tanya Xavier kemudian. Kedatangannya ke kantor ini untuk membahas proyek dan bukan menjadi penonton drama keluarga. Tidak ada apa-apa, Xavier. Hanya terjadi kesalahpahaman. Kalian semua tahu kan kalau Melissa dan Alan pacaran? Dan aku, sebagai orang tua Alan, sangat merestui mereka. Tapi, Om, baru beberapa menit yang lalu dia itu menghinamu abis-habisan loh. Om, ujar Xavier merasa tak percaya dengan keputusan ayah sahabatnya ini. Justru itulah kenapa aku mau dia jadi menantuku. Di zaman sekarang, susah mencari wanita yang menolak 50 juta demi harga diri. Susah mencari wanita yang tidak takut melabrak siapapun demi harga diri. Dan susah juga mencari wanita yang harga dirinya di atas semua harta yang aku punya, jawab Om George dari hati yang paling dalam. Dan pernyataan itu justru kini membuat semua orang di sana merasa terharu dan langsung menatap Melissa dengan bangga. Begitu juga dengan Diana dan Gia, sementara Melissa masih tercengang dan mencoba mencerna apa yang sebenarnya dimaksud Om George. Dan maaf ya, dear. Aku memberimu uang 50 juta itu bukan untuk membelimu, itu ide Alan yang ingin membuktikan padaku bahwa kamu bukan wanita yang sama dengan kupu-kupunya. Ucap Om George dengan suara lirih dan ia menatap Melissa dengan tatapan yang sayu. Alan bahkan yakin 1000% kamu akan menolak uang itu dan pasti akan marah. Karena Alan bilang, kamu adalah wanita yang punya harga diri, yang baik, yang berkelas. Karena itulah dia sangat menyukai kamu tapi tidak tahu cara mengatakannya, apalagi kamu hanya memandangnya sebagai playboy selama ini. Alan tak masalah dengan itu, ia bahkan senang karena bisa berpacaran denganmu meskipun hanya 1 bulan, lanjutnya, dusta yang begitu lancar membuat Alan yang kini tercengang. Semenjak jadian denganmu, Alan tak pernah lagi bertemu dengan kupu-kupunya. Dia tak pernah lagi menonton film dewasa, bahkan majalah dewasanya sudah dia bakar untuk menghargaimu. Alan semakin melongo bodoh, begitu juga dengan Xavier. Karena Xavier sangat yakin, selama matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat, Alan takkan melakukan semua kebaikan yang disebutkan ayahnya itu. Sementara Melissa yang tadi masih dalam mode marah, kini perlahan menurunkan emosinya dan bahkan ia tersentuh dengan apa yang dikatakan Om George. Melissa langsung menatap Alan dengan tatapan yang berbeda. Setelah Clara melihat file yang diberikan oleh Gia, Clara tentu sangat terkejut karena tak menyangka kejahatan neneknya sudah setinggi itu. Meskipun Clara juga pernah melakukan percobaan pembunuhan pada Gia, namun Clara tak melakukannya untuk harta. Ia hanya takut kehilangan Xavier karena Clara sangat mencintai Xavier dan sekarang Clara sadar bahwa ambisi dan keegoisan itu bisa berdampak sangat buruk untuk hidupnya. Apalagi mengingat neneknya sekarang yang masih mendekam di penjara dan tak ada satupun yang mau membantunya. Sementara itu, Melissa uring-uringan setelah mendengar penuturan Om George tentang perubahan Alan demi dirinya. Sebagai seorang wanita,
Tentu ada kebanggaan tersendiri jika menjadi penyebab perubahan seorang Casanova seperti Alan. Kalau dia benar-benar berubah karena aku, wow. Gumam Melissa yang saat ini sedang menikmati guyuran air shower yang membasahi tubuhnya. Tapi masak iya dia benar-benar bisa berubah? Tapi tidak mungkin Om Jordan bohong, ucapnya lagi. Kenapa aku malah mikirin Alan sih? Nanti aku jatuh cinta lagi sama dia, Kan enggak banget, masak iya aku jatuh cinta sama pria yang penuh noda begitu. Melissa segera menyelesaikan mandinya. Setelah itu, ia membungkus dirinya dengan bathrobe dan keluar dari kamar mandi. Melissa mengeringkan rambutnya dengan handuk, dan saat itu ia kembali memikirkan Alan. Tapi kan semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Semua orang bisa berubah menjadi lebih baik, monolognya, dan ia teringat kembali dengan Alan yang tak pernah menyerah mendekati Melissa, yang bahkan juga mendekati ibunya. Aku masih tidak percaya Daddy bisa bohong begitu sama Melissa. Bohongnya di depan banyak orang lagi, ucap Alan yang saat ini sedang sibuk bermain ponsel. Sedangkan Daddy-nya duduk di sampingnya menikmati siaran televisi yang menyiarkan tentang cuaca yang seperti lagi akan musim hujan. Sebentar lagi musim hujan, ujar ayahnya kemudian yang membuat Alan tercengang. Ia melirik ayahnya sekilas kemudian kembali fokus pada ponselnya. Memangnya kenapa kalau musim hujan? Sebaiknya kamu punya istri, biar kamu tidak kedinginan, jawabnya lagi dan sekarang Alan tahu kemana arah pembicaraan dedinya ini. Kamu kan tahu aku tidak percaya dengan hubungan seperti itu, Dad. Aku tidak mau membuang waktu untuk wanita yang berstatus sebagai istri, lagi pula mudah saja untuk menghangatkan ranjang tanpa harus terikat pernikahan, tegasnya. Alan, mau sampai kapan kamu begini? Kamu itu semakin hari semakin tua, dan saat tua nanti, tidak ada yang bisa menemani kamu dan merawat kamu selain pasanganmu sendiri. Coba sekali saja kamu berpikir positif tentang wanita, terutama tentang Melissa. Dia bukan wanita yang gila uang, dia bahkan melabrak Daddy di kantor demi harga dirinya. Seseorang yang punya harga diri, berarti juga punya cinta. Ayolah, Dad. Aku benar-benar tidak merasa bisa baik dalam hubungan, lagi pula Melissa juga tidak mungkin mau mencintaiku. Dia sangat membenciku. Garis antara benci dan cinta itu tipis, Alan. Yang penting kamu perbaiki sikap kamu, berhenti main perempuan, hormati seorang perempuan. Daddy yakin Melissa akan memberikan kamu kesempatan. Alan terdiam, karena mengingat bagaimana Melissa menatapnya di kantor saat itu, Alan bisa merasakan bahwa Melissa mempercayai apa yang dikatakan ayahnya. Dan itu artinya, Melissa juga bisa percaya jika Alan bisa berubah. Ayolah, San. Coba saja, jadilah pria yang baik dan perlakuan Melissa dengan baik. Hari yang ditunggu Max akhirnya tiba juga, yaitu lamaran. Saat ini, ia dan keluarganya sudah berada di rumah Diana untuk melangsungkan lamarannya dan ternyata Diana punya keluarga besar dan semuanya hadir di sana. Diana bahkan punya saudara jauh yang cantiknya tak kalah dari Diana. Melissa dan Alan juga hadir di acara lamaran itu, keduanya kini tampak lebih canggung setelah kejadian di kantor Alan. Mom. Rengek Max di tengah acara ini yang berlangsung. Kenapa, Max? Tanya Nyonya Leona. Mom, cincinnya mana? Aduh, jangan-jangan ketinggalan di kamar, ucap Max panik sembari merogoh saku jasnya dan saku celananya. Semua orang yang mendengar ucapan Max itu seketika tertawa apalagi saat melihat raut wajah panik Max. Ketinggalan bagaimana sih, Max? Tanya Xavier. Tidak ada di sakuku, Xavier, Max kembali merengek, sementara Diana hanya tersenyum geli melihat ekspresi Max. Lagian tadi sih, mau aku bawain kamunya enggak mau, kata Gia. Ya kan aku bisa bawa sendiri, G. Baby. Ia menyentuh tangan Max dan kemudian meletakkan kotak cincin yang Max cari, membuat Max langsung melongo. Kok bisa ada di kamu, baby? Tanya Max. Tadi kamu dikerjain sama Gia, kata Diana yang membuat Max langsung merengut. Sementara itu, saudara-saudara Diana yang cantik dan berkulit putih itu sejak tadi melirik Alan dengan begitu intens,
Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya Alan merasa ia tak tertarik dengan wanita bahkan jika wanita itu menampilkan belahan dadanya dan paha mulusnya. Sugar. Alan justru lebih tertarik melirik Melissa yang berpenampilan kasual namun terlihat cantik di matanya. Kita masih dalam status pacaran kan? Tanyanya. Iya, dong. Kan sampai 1 bulan, jawab Melissa. Kalau pacaran itu bisa ngasih hadiah juga kan? Tanya Alan lagi yang membuat Melissa mengernyit dan ia langsung menoleh, menatap Alan dengan heran. Aku mau ngasih hadiah buat kamu, kata Alan kemudian ia mengeluarkan sebuah gelang kaki dari sakunya. Ini tidak mahal kok, aku juga tidak bermaksud membelimu dengan ini. Hanya saja aku melihat di internet sekilas dan aku langsung kepikiran ke kamu mau? Tanya Alan ragu-ragu. Melissa terdiam sejenak sembari memperhatikan gelang itu sebelum akhirnya ia mengangguk. Boleh, sini. Melissa mengulurkan tangannya namun tiba-tiba Alan justru berlutut di depannya. Biar aku yang pakaikan, ucapnya. Sementara itu, Max saat ini sedang memakaikan cincin ia beli di jari manis Diana. Sudah aku duga, pasti cocok di jari kamu, baby, kata Max kemudian ia mengecup punggung tangan Diana, membuat Diana tersipu malu dan semua orang bertepuk tangan. Bersamaan dengan itu, Alan memakaikan gelang kaki di kaki Melissa dan hal itu berhasil membuat jantung Melissa berdegup kencang. Alan, kamu juga melamar Melissa? Pekik Gia yang melihat Alan berlutut di depan Melissa. Dan sekarang semua mata tertuju pada Melissa dan Alan, membuat kedua insan itu salah tingkah seperti sepasang kekasih yang tertangkap basah. Bukan begitu, G, kata Melissa kemudian. Terus kenapa Alan berlutut di depan kamu? Tanya Xavier, kamu sudah jatuh cinta sama Melissa? Sudah taubat? Xavier. Geram Alan karena sahabatnya itu sudah seperti Gia dan kawan-kawan, cerewet dan selalu mau tahu. Dia cuma memakaikan gelang kakiku kok, kata Melissa. Cie, sudah seperti Tuan Putri saja ya, goda Gia, sekarang dipakaikan gelang kaki, besok dipasangkan cincin di jari manis tuh, lanjutnya yang membuat wajah Melissa merona. Apa sih, G? Bisik Melissa. Sementara itu, para wanita yang sejak tadi memandang Alan dengan tatapan menggoda akhirnya menyerah juga setelah tak mendapatkan respon apapun dari Alan. Candaan mereka pun berlangsung satu sama lain sampai mereka makan malam, dari menggoda Alan dan Melissa sampai menggoda Max dan Diana. Apalagi para pasangan itu memiliki karakter yang bertolak belakang. Saat malam pertama nanti, siapa yang akan berteriak lebih kencang? Melissa atau Diana? Akhirnya candaan Gia sampai pada titik di mana membuat semua orang tertawa terbahak-bahak sementara yang digoda hanya merona. Namun tiba-tiba Alan bersuara. Sepertinya Max yang akan berteriak KP paling kencang, ujarnya dan tentu hal itu membuat orang semakin tertawa terpingkal-pingkal. Sementara Max langsung merengut dengan wajah yang memerah. Sudah, jangan menggoda tunanganku, kata Diana, dia malu tahu. Cie, yang dibelain, goda Gia pada adik iparnya itu. Sementara itu, Alan melirik Melissa yang saat ini masih tertawa dan Melissa benar-benar terlihat sangat cantik saat tertawa. Aku rasa kita bisa pindah ke luar kota dan aku mau menikah denganmu, kata Clara pada Jamie yang tentu saja membuat Jamie langsung tercengang. Saat ini keduanya sedang makan malam bersama di rumah Jamie, dan seperti janji Jamie pada Xavier, Jamie benar-benar menjaga Clara dan tidak mengizinkannya mendekati Xavier dan Gia. Tentu sekarang Clara sendirilah yang ingin menjauh dari mereka semua namun Clara masih menginginkan satu hal, yaitu kebebasan ibu dan neneknya. Kamu serius? Tanya Jamie kemudian. Iya, Jam. Tapi sebelum itu aku mau minta tolong sama kamu, tolong bebaskan juga Mama dan Granny, lirik Clara memelas yang langsung membuat raut wajah Jamie berubah, karena ia tahu permintaan Clara itu sangat tidak mudah bahkan hampir mustahil. Tapi, Clara, itu enggak mungkin, kamu tahu betapa bencinya Xavier pada neneknya. Dia menutup semua akses neneknya untuk mendapatkan bantuan, apalagi kamu tahu sendiri, nenekmu itu masih tidak mau berubah, tutur Jamie panjang lebar, ia tak mau berurusan lagi dengan Xavier hanya untuk menyelamatkan mereka. Aku mohon, Jam.
Bagaimanapun juga mereka kan mama sama nenek aku. Aku janji aku akan jaga mereka dan enggak akan membiarkan mereka menyakiti siapapun lagi. Bujuk Clara, aku kan juga sudah bilang, kita pindah keluar kota, kita bisa memulai hidup baru di sana. Aku janji aku juga akan bekerja dan membantu kamu, lanjutnya. Jamie hanya memandang Clara tanpa tahu harus berkata apa. Di satu sisi ia kasihan melihat Clara yang memelas seperti ini, tapi di sisi lain Jamie masih tak punya keberanian lagi untuk menghadap Xavier apalagi sampai meminta kebebasan orang-orang yang sangat Xavier benci. Please, Jam. Aku enggak berani lagi jika harus berurusan dengan Pak Xavier, Clara, jawab Jamie lirih. Aku yang akan bicara dengan dia. Kalau perlu aku akan bersujud di depan dia, tapi aku mohon kamu bawa aku ke dia ya.